Itu dari perspektif ekonomi kan Pak Frank ingin mengatakan bahwa kemungkinannya kecil kita akan mengulang apa krisis ekonomi misalnya atau krisis finansial. Nah, tapi kalau dari sisi politik misalnya, mungkin nggak ada potensi misalnya kita akan mengalami seperti yang terjadi di 98 misalnya. Juga kecil sebenarnya. Kecilnya itu karena ini koalisi ya yang terbentuk ini itu membuat kemudian channel ya kanalisasi dari politik-politik resmi itu terwadahi gitu. Jadi kan sekarang ini yang di luar itu kan hanya mahasiswa. PDI. PDI dengan PKS. PKS masuk, sudah masuk sekarang. PKS masuk Akhirnya. Oh, akhirnya masuk. Masuk. PKS Seorang PKP diri bareng. Nah, terus PDIP pun sebenarnya sedikit lagi repot ini. Gitu. Repotnya itu karena mau bulan April. Gitu. Dan mau pengadilan. Gitu. Nah, jadi yang ada adalah di unorganized groups, gitu. Kelompok-kelompok yang tidak terorganisasikan dengan bagus, gitu. Dan belum tentu, gitu. Mereka punya gagasan-gagasan seperti yang kita takutkan, gitu. Sebab yang kita katakan itu, ya, sebenarnya itu ada teori yang dikembangkan oleh ini. Pengarang bukunya ini The Moral Economy of the Peasant itu juga mengarang buku ini The Weapon of the Weak, James Scott. Nah, itu dia berbicara tentang hidden script gitu. Nah, bagi masyarakat ya yang tidak mampu merumuskan gagasannya, merumuskan tujuannya, gitu, maka mereka pada dasarnya itu menyembunyikan ya skripnya sendiri. Tapi bagaimana kalau Bang Fahri melihat misalnya kondisi ekonomi kita, masyarakat hari ini kan bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja kan? Pengangguran kita tetap masih tinggi, PHK terjadi di mana-mana. Bahkan yang paling baru misalnya calon ASN aja pengangkatannya ditunda, dan ini kan menambah jumlah pengangguran baru sebenarnya. Nah, apakah terus di luar, misalnya kemarin beberapa kali misalnya mahasiswa di berbagai kota misalnya juga melakukan aksi demonstrasi misalnya mengkritik berbagai kebijakan Prabowo atau pemerintahan. Nah, apakah itu tidak bisa menjadi semacam indikasi ketidakpuasan dan ada potensi misalnya sehingga ketidakpuasan pasti ada gitu. Tetapi apakah itu ya akan berjalan bareng dengan syarat-syarat teknikal ekonominya gitu. Nah, dulu selalu orang juga bicara kan ketika harga depresiasi rupiah. Sekarang kan rupiah 16 dolar. Ya, 16 rupiah, 16.000 per dolar Amerika Serikat. Dan depresiasi kan gitu. Dulu kita dari 2.500 turunnya sampai 6.000 itu sudah berat sekali kan. Karena devisa kita gitu. Jadi capital flight itu terjadi. Sekarang capital flight-nya tidak terjadi. Jadi capital flight itu jangan kira uang langsung dikirim ke luar negeri. Tapi Anda berdua itu punya rupiah, Anda beli dolar. Itu namanya capital flight. Gitu. Itu tidak terjadi. Pasar tidak panik. Gitu. Nah, jadi kegelisahan yang bersifat konseptual tadi, kegelisahan yang bersifat politik itu kemudian harus terjemahkan ke dalam kegelisahan yang bersifat ekonomi gitu.